Oke, kita akan masuk di part ke-6 ya. Part 6 is about marketing plan ya. Setelah kita tahu dari market research kita, lalu kita tahu analisis competitors kita, terus kita tahu bahwa kelebihan kita apa, benchmark untuk bisnis kita apa. Nah, next step adalah kita harus tahu bagaimana caranya si produk kita ini sampai di tangan pembeli dan diyakinkan si pembeli itu beli. Ya, jadi kalau kita bicara what is marketing plan, berarti kita belajar dulu definition dari marketingnya. What is marketing? Ya, banyak orang berpikir bahwa marketing cuma jualan barang, jualan, 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 gitu, promosi, 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 iklan, 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 iklan. Oke, bisa lah. Itu part of marketing. Tapi kalau kita bicara secara definition atau secara mudahnya, saya coba cari pengertian. Jadi banyak lah definition. Kalian bisa lihat di buku, kalian ada, kalian juga bisa lihat di Google, dimanapun lah yang menjelaskan tentang about marketing itu banyak. Tapi saya coba jelaskan di sini bahwa marketing itu sebenarnya sebuah proses, ya. Proses bagaimana yang tadi saya bilang, kita eh, memastikan bahwa produk kita itu bisa sampai, bisa diterima, dan bisa dibeli oleh si pembeli. Ya, mana ya? Kalau di buku juga nanti saya kasih tahu di halaman berapa ya? Ada nggak ya di buku ya? Oke. Oh ini nih. Di buku ada di halaman 131. About marketing, competition, and the customer. Nanti ada saya kasih juga halaman-halamannya di situ ya. Jadi kalau kita bicara definition of marketing, ya the simple definitionnya is marketing is the process of planning, ya back to planning. Segala sesuatu ya di planning, semua juga di planning. Kita belum menjalankan usaha kita kan belum, tapi kita masih dalam planning, ya. The process of planning and executing. Jadi setelah di planning, nanti ada executingnya. Istilahnya nggak cuma di planning, tapi harus dijalankan, harus direalisasikan, harus dikerjakan, dilakukan. Makanya tiap minggu kamu belajar, langsung praktek kan? Belajar, praktek, belajar, praktek. Jangan cuma belajar, 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 tapi nggak ada prakteknya, percuma. Ya. Nah, about concept, the conception, price, promotion, and distribution of goods or service. Ya. Nah, aim-nya itu untuk satisfy individual and organizational goods, goals. Jadi tujuannya sama. Ya balik lagi ke market segmentation-nya. Entah itu mau personal, kamu mau jualnya nanti kan, atau mau ternyata ke grup-grup tertentu tuh, orang tua, anak-anak. Nah, itu tujuannya pokoknya. Ya, karena kita sudah tahu target market segmentation kita kemana nih. Kemarin kalian sudah lakukan market research, udah tahu nih yang bakal beli siapa. Nah, makanya kita perlu strategi, planning, dan di executing nanti seperti apa. Harus dipraktekkan, dilakukan. Ya, oke. Kayak kalau kita bicara marketing lagi, kenapa sih Pak? Eh, bukan kenapa sih ya. Saya rasa semua produk, goods or service yang ada itu perlu yang namanya marketing. Ada prosesnya supaya bisa sampai ke konsumen. Ya, nggak tiba-tiba aja kita bikin, kita produce terus tiba-tiba nyampe aja. Enggak, tapi ada produk, ada prosesnya. Ya, akhirnya si konsumen itu bisa beli, konsumen itu bisa menggunakan barang atau jasa kita yang kita jual. Ya, jadi pertama, marketing itu kalau kita bicara rules-nya atau apa ya ya rules of marketing, itu yang pertama identify customer needs, udah jelas. Dari kemarin kita lihat identify terus kan, ya identifikasi aja terus. Ya kebutuhannya apa sih? Terus kira-kira barang dan atau jasa kita ini dibutuhkan atau tidak, memberikan solusi atau tidak, memberikan jawaban nggak untuk konsumen. Nah itu kan. Lalu apakah
produk, barang atau jasa yang kita jual itu membuat mereka tuh merasa puas, merasa senang dengan membeli produk atau barang kita itu kan. Lalu juga lewat marketing ini kita bicara about marketing ini tentang bagaimana kita maintain bagaimana sih supaya si customer kita itu terus beli produk kita. Jangan sampai beli produk lain atau jangan sampai pindah ke bisnis lain, ke usaha lain dia beli beli barang atau jasa yang dia butuhkan, ya. Lalu selain itu dalam marketing juga kita di dalamnya kita memberikan informasi, give information about recent updates about our products, good or service. Jadi semua tuh di maintain. Kamu harus tahu berapa banyak jumlah pembeli kamu, data mereka juga perlu kamu tahu juga. Nah, itu perlu di maintain, ya. Karena dari situ kalau kita sudah punya istilahnya segmentation, market segmentation, kita akan maintain. Nah, itu yang susah, ya. Bagaimana kita maintain itu kan is about relationship, is about relation gitu. Kalian menjalin hubungan dengan pembeli kalian itu seperti apa, ya. Kalau misalkan kamu ada yang dibeli terus rusak, nah gimana menghadapinya? Atau pas kamu jual barang ternyata barangnya eh, expired, terus konsumen kamu protes. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Nah, seperti itu, ya. Lalu dengan marketing itu anticipate eh, apa ya, perubahan ini loh, apa yang namanya itu perubahan selera, ya, perubahan selera dari si konsumen, ya. Itu juga sama menganticipate change in customer needs. Nah, jadi ada perubahan-perubahan tuh yang bakal terjadi, juga kamu harus tahu. Jadi banyak banget nih, nggak cuma marketing itu nggak cuma sekedar jual-jual, iklan-iklan, ya bukan seperti itu. Banyak, tapi ternyata ada yang pertama tadi, apa, kita tahu dari marketing itu kita bisa tahu mengidentify customer needs seperti apa, lalu apakah produk kita itu membuat customer kita tuh merasa puas, merasa memberikan jawaban, happy, ya. Lalu juga eh, maintain supaya produk kita itu selalu dibeli oleh mereka, ya, lewat marketing. Lalu juga ternyata lewat marketing juga itu memberikan informasi kepada para pembeli kita, calon pembeli ataupun pembeli tetap kita. Dan yang kelima itu untuk mengantisipasi kalau ada terjadi perubahan ini eh, customer needs, kebutuhan dari si customernya seperti apa. Nah, misalkan contoh nih, dari musim panas ke musim hujan, nah, pasti kan ada kebutuhan yang berubah nih, ya. Tadinya nggak perlu payung, jas hujan dan sebagainya, karena musim hujan perlu. Nah, seperti itu. Jadi itu mengantisipasi. Makanya ini harus diplan, direncanakan, ya. Bisa per tahun, bisa per 6 bulan, bisa per 3 bulan, bisa per bulan, bisa juga per minggu. Jadi itu namanya planning. Ada long term planning, ada short term planning. Nah, ini harus dipikirin juga, ya, karena yang sulit itu adalah how to maintain your business. Ya, banyak sekali bisnis-bisnis yang viral, ya, viral, viral 1 bulan, 2 bulan, sisanya sekarang nggak ada lagi, suaranya hilang, nggak ada, bisnisnya hilang, karena dia tidak bisa maintain, dia cuma viral di awal aja, atau mungkin waktu grand opening, waktu pertama buka viral nih, rame nih, sebulan rame, 2 bulan rame, ngantri. Nah sekarang sepi, ya. Contoh lah paling simpel nih, nggak tahu ya kalau kalian perhatiin atau enggak ya, karena saya tinggalnya ya sekitar-sekitar Antasari situ, ada satu brand donat, nggak tahu tuh yang di Antasari tahu nggak? Ada satu brand donat baru buka, rukonya gede, udah sebulan lebih lah kayaknya ya, sekitar 1 bulan lah. Waktu grand opening itu rame banget tuh, sampai ngantri di luar-luar itu, ya. Kemarin saya lewat, saya beli, karena saya kepo, bulan lalu saya mau beli, ngantri, saya males. Kemarin saya lewat situ, sepi ternyata. Promonya tetap sama, beli satu lusin, gratis satu lusin. Jadi dengan 120.000 saya dapat 24 donat, 4 box donat isi 6. Nggak ada yang beli, sepi.
kok bulan lalu bisa rame ya, rame banget ya. Promonya sama, iklannya sama, tapi bulan ini kok sepi. Nah, berarti sebetulnya kemungkinan tidak ada antisipasi, tidak ada bagaimana cara maintain si pembeli itu. Nah, oke, next. Ya, tadi yang saya jelaskan, the role of marketing, identify customer, satisfy customer, and retain customer. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan dalam marketing plan sekalian. Ya, karena ini sebuah planning bagaimana kita memastikan bahwa produk kita itu bisa dibeli, digunakan, dan si customer beli terus produk kita. Nah, seperti itu. Oke? Nah, ada yang disebut kalau kita bicara tentang marketing, ada yang namanya marketing mix. 4P, 4P, ya. Product, price, promotion, and place. Nah, ini harus semuanya harus berhubungan nih satu dengan yang lain, tidak ada yang bisa dilewat atau di skip, ya. Product is about features, bentuknya, quality, branding, packaging, services, and warranties. Nah, ini kalau berhubungan dengan produk ya. Yang berhubungan semua dengan produk nih, dari bentuk, kualitas, brandnya seperti apa, packaging seperti apa, layanan jasanya seperti apa, garansinya seperti apa. Ini dari produk. Karena ini jadi salah satu pertimbangan waktu kita akan eh, membuat marketing plan, ya. And about price strategy, nanti kita akan bicara di finance di part berikutnya, di dua part berikutnya. Pricing, allowance, discount, payment terms. Nah, ini juga diperhatikan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan banyak banget kan makanya kan. Ya, tapi yang penting saya nanti kasih kalian sesuatu yang simpel saja yang bisa langsung kalian praktekkan. Ya, kalau ini hanya teorinya, ini ilmunya. Nah, untuk aplikasinya saya buat sesimpel mungkin. Ya, produk, first product, second price, and about promotion. Sales promotion, advertising, public relation, direct marketing. Nah, ini juga sama nih. Nanti kita bicara sedikit lah ya about promotion. Terakhir, about place, tempat. Ya, channels, bagaimana kita kalau di IPS ya, saya pernah ngomong ya, distribusi langsung, distribusi tidak langsung. Nah, ini nih, di sini nih, di channels ini nih, tentang distribusi langsung. Artinya apakah kita mau jual produk kita ini langsung ketemu customer-nya kita tawarin, atau kita mau melewati atau lewat pihak lain, ya, orang tangan kedua lah, tangan ketiga, ada agen, ada distributor dan sebagainya, ya. Market coverage, assortment, location, ya penting nih, inventory, transport, nah, ini perlu diperhatikan juga semua nih. Semuanya ini harus diperhatikan dengan baik. Nah, tapi kalau misalkan kalian produknya itu berbentuk jasa, service, layanan, ini tidak cuma di marketing mix 4P ini aja, produk, price, promotion, and place. Tapi kalau misalkan kalian memang menyediakan layanan jasa, ya, produknya berbentuk jasa. Nah, ada kalau untuk jasa itu 7P, 7P. Jadi gak cuma produk, price, place, and promotion. Ada lagi yang harus dipertimbangkan adalah saat menyusun marketing plans itu about physical evidence. Nih, kalau produk kalian berbentuk jasa ya, about facilities, design of livery, equipment, furniture, artifact. Nah, ini harus diperhatiin. Kalau berbentuk jasa, ya, produknya jasa nih, bukan barang tapi jasa. Nah, ini harus diperhatiin physical evidence. And about people, about recruitment, trainings, uniforms, complaints, interactions. Nah, ini juga kalau mau pekerjakan orang-orang yang bergerak di bidang jasa, harus rekrutmennya dengan baik, harus di training dengan baik, ya. Apakah pakai seragam? Harus pakai seragam biar rapi, ya. Komplain menghadapi eh, tadi keluhan atau komplain seperti apa. Lalu bagaimana interactionnya? Nah, ini juga penting harus diperhatiin. Dan terakhir, proses, ya, prosedur, merchandising, flows of activity. Nah, ini juga perlu tahu prosesnya.
Kalau berbentuk jasa ya, biasanya di 7P ini dia untuk jasa. Tapi kalau lebih ke barang itu ke 4P ini saja tadi. Sudah cukup produk, price, place, and promotion. Banyak ya yang harus dipikirkan ternyata ya. Ya iya memang. Jadi marketing itu nggak cuma sekedar jual beli beli apa jual jual promosi iklan enggak, tapi banyak unsur yang harus diperhatikan. Ini banyak banget ini ya. Produk kalian harus dipikirin nih bentuknya gimana, kualitasnya gimana, mereknya apa nanti, ya brandingnya mau pakai apa nih, packagingnya seperti apa, servisnya gimana, garansinya gimana, banyak banget ini ya. Nah, ini penjelasannya banyak juga nih. Kalau marketing mix di buku ada tuh satu chapter kayaknya. Kalau marketing mix itu dia di chapter berapa ya? Marketing mix chapter section 3 about marketing semua di situ tuh. Ya, kalau mau baca baca tuh bukunya semua tuh. Semua informasi ada di situ, ya. Tapi don't worry, sekali lagi nanti saya buat hal yang simple yang bisa kalian praktekkan langsung. Ini hanya teorinya, ini hanya ilmunya. Kalian bisa tahu seperti apa. Nanti praktiknya kita buat atau saya buat yang simpel-simpel saja, nggak susah ya. Oke, nah definition of marketing plan atau marketing planning, same based on the definition is a process. Ini lebih jelas lagi a systematic process. Jadi systematic process itu bicara gini. Hal yang pertama yang harus kamu lakukan apa? Kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? Terus tuh systematic. Kalau kamu belum melakukan hal satu, jangan lakukan hal yang dua. Kalau kamu satu dua belum, ya jangan lakuin yang tiga. Karena ini sistematik, harus berurutan. Kamu planning satu 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kamu harus ikuti dari 1 sampai 10. Jangan di skip 1, 3, 5, 7, 9, 10. Jangan. Harus step by step, systematic process. Ya, involves assessing marketing opportunities, external and resources. Jadi ini juga sebetulnya di dalamnya terdiri dari sebenarnya kita tahu ya karena kan kita bicara lagi ke opportunities, kesempatan lagi kan, peluang lagi kan, ya. Balik lagi ke ini analisis SWOT-nya nih. Analisis SWOT kita sama kemarin competitors and benchmark. Makanya ini dasarnya dari situ lagi nih, ya. Bagaimana cara nanti kita eh, launching produk kita, jual produk kita. Nah, ini balik lagi ke sini ke bisnis SWOT, analisis SWOT kita sama si competitors kita, competitors analysis kemarin itu, ya. Determining of marketing objective sudah jelas, harus itu ada jelas tujuannya seperti apa, ya. Development for plan for implementation and control artinya harus dilakukan, harus diimplementasikan dan harus dikendalikan. Maksudnya apa? Harus dikendalikan. Kalau misalkan tadi proses satu ini tidak berjalan dengan baik. Nah, bagaimana? Kita harus cepat eh, lakukan ambil keputusan lagi, ambil lagi apakah harus diubah atau seperti apa? Apakah harus disesuaikan promosinya dan sebagainya, ya. Good quality planning leads to good outcomes. Nah, segala sesuatu itu kalau planningnya bagus, hasilnya pun bagus, ya. Proses eh, proses itu akan menghasilkan hasil, ya. Jadi kalau kamu punya planning yang bagus, pasti hasilnya pun bagus. Apapun, gak cuma di istilah nggak akan dibahas di karena kita bicara bisnis studies, gak di semua di bisnis studies. Apapun yang kamu lakukan, kalau kamu punya planning yang bagus, hasilnya bagus. Tapi kalau kamu nggak punya planning, jangan harap kamu punya hasil yang bagus. Contoh, balik lagi kamu belajar sebagai pelajar, siswa, murid. Kamu pengen nilai bagus, kamu nggak belajar, ya gimana udah nilai bagus? Simple kan? Kamu, contoh, kamu pengen
dapat nilai 90. Tapi kamu ngumpulin tugas terlambat. Ya nggak bisa. Ya, karena segala sesuatu kalau awalnya bagus, planningnya bagus, hasilnya pun pasti bagus. Ya, kamu punya planning, misalkan target kamu nih nanti penjualan capai misalkan 10 juta. Tapi kamu nggak punya planning yang bagus untuk dapetin 10 juta itu gimana? Ya nggak bisa. Semua juga back to the planning. Good quality planning leads to good outcome. Ya, balik lagi nih. Kamu mau naik kelas, kamu harus punya planning. Nilai kamu tuh minimal KKM 75 supaya kamu bisa naik kelas. Nah, kalau di bawah 75, nah tetap nggak bisa. Itu, ya. Oke, the core output of the process is the marketing plan. Nah, ini ya, jadi ujungnya tetap kita bicara marketing plan. Harus direncanakan. Segala sesuatu harus direncanakan. Jangan melakukan sesuatu tanpa rencana. Apapun itu. Karena hasilnya pasti akan berantakan. Ya. Kenapa makanya kamu sekolah dikasih kombook, communication book? Kenapa sih harus ditulis itu tiap hari? Senin belajar apa, Selasa belajar apa, PR-nya apa aja harus ditulis. Buat reflection supaya nih your activity is in control. Kamu bisa mengontrol aktivitas kamu. Terus kamu juga bisa buat planning. Contohnya Sabtu Minggu, oke lah. Kamu weekend, kamu nggak mau diganggu dengan PR dan tugas, oke nggak apa-apa. Tapi berarti kamu harus buat planning. Sekolah sampai jam 1.45. Kamu buat planning harian. Habis sekolah, oke lah kamu istirahat sampai jam 3. Nah, kamu harus buat planning. Kalau kamu Sabtu Minggunya weekend yang nggak mau diganggu, kamu tiap hari buat planning. Senin sampai Jumat misalkan kamu untuk ngerjain PR, ngerjain tugas, bikin project dari jam 3 sore, misalkan sampai jam 6 sore. 3 jam tiap hari konsisten. Ya dong. Nah, ini yang namanya planning. Kalau kamu selama ini, nanti aja lah, gampang lah, nanti aja, gurunya juga nggak nagih, udah. Ya itu, kacau nanti. Gak ada planning, kacau. Hasilnya pun pasti kacau. Ya. Nah, inilah kita bisa belajar dalam kehidupan sehari-hari. Terutama kamu masih sekolah. Kalau nggak punya planning, kacau. Nanti kamu ke depan mau kuliah di mana, bingung. Kamu mau ambil jurusan apa, nggak tahu. Wah, kacau. Ya, banyak eh, banyak anak-anak seusia kalian ditanya-tanya kan. Ini saya kemarin ikut eh, parenting gitu, acara parenting, parenting remaja. Ditanya, cita-cita kamu mau jadi apa? Sebagian besar sekarang cita-cita seusia kalian itu kalau nggak jadi YouTuber, jadi gamer. Tapi waktu ditanya, gimana cara kamu bisa jadi YouTubers dan kamu jadi gamers? Nggak ada yang tahu, nggak bisa jawab. Cuma pengen jadi YouTubers dan gamers itu terkenal banyak duit. Tapi nggak tahu prosesnya kayak gimana. Prosesnya gimana? Sesusah apa prosesnya? Nah, karena nggak punya planning, taunya cuma aja main game, jago aja nggak bisa. Kalau mau jadi atlet e-sport harus ada standar kualitinya, harus ada planningnya. Kamu harus gimana? Kamu harus gimana? Mau jadi YouTubers, kamu juga harus tahu seperti apa prosesnya. Nah, gitu. Oke, jadi perlu planning. Apalagi ini sebuah bisnis. Bisnis itu bukan cuma sehari dua hari, tapi untuk long lasting selama kamu hidup, selama kamu bisa maintain, selama kamu masih kuat, ini terus berjalan. Karena ini adalah kalau kalian ingat di pertemuan pertama, ini tuh mesin uang kalian ke depan kalau bisnis. Nah, kan nggak mungkin kan kamu cuma ngarepin dari orang tua terus, orang tua kamu juga belum tentu kaya terus kan. Bisa aja kalau Tuhan izinin orang tua kamu bangkrut gak punya duit sekarang kan. Orang tua kamu sekaya apapun kalau Tuhan izinin hartanya diambil bangkrut, ya nggak ada duit. Nah ini salah satu makanya ya. Bukan nakut-nakutin, tapi sering juga terjadi kayak begitu ya. Makanya perlu planning.
Kamu planning lah, apalagi kamu enak nih, ya. Kamu ada bersama orang tua yang berada, punya modal, kamu minta apa aja dikasih. Harusnya kamu bisa memanfaatkan fasilitas itu untuk menghasilkan sesuatu. Itu. Oke. Nah, berikutnya, nah, so the question to ask yourself when creating marketing plan. Nah, ini jadi dari sekian teori yang tadi saya jelaskan dan ada di buku kalian bisa baca, intinya dari marketing plan adalah yang pertama, ask yourself ya. Setelah kamu lakukan apa kemarin part satu dari part satu sampai part terakhir, sekarang masuk di part ke-6, kamu harus tahu, sekarang udah harus tahu nih. So who is your target market? Udah tahu harusnya sekarang. Target marketnya siapa sih? Balik lagi kan ke market segmentation. Siapa? Next, what are your goals? Apa yang akan kamu capai? Yang ingin kamu capai ini apa nih nanti? Ya, tujuannya apa nih? Orang main bola aja jelas kan? Masukin bola ke gawang. Main basket, lempar bola ke keranjang. Udah jelas nih goalsnya nih. Nah, kamu, bisnis kamu, usaha kamu ini, apa nih tujuannya? Goalsnya apa? Balik lagi kan ke bisnis aim tuh di part pertama tuh. Kamu apa tuh tujuan? Ya. And what marketing tactics will you use? Nah ini nih. Taktiknya kayak gimana sih? Apa yang harus kamu lakukan? Nah ini harus dipikirin dulu ya supaya kita tahu apa yang kita lakukan. And what's your business current situation? Saat ini tuh situasi bisnis kamu seperti apa? Udah jelas. Kalau kamu baru buat, berarti kamu masih baru, masih startup, masih mulai, baru memulai, ya. Lalu how much will it cost? Biayanya berapa banyak yang kira-kira kamu butuhin untuk nanti marketing ini? Karena nanti kita bicara ke finance-nya, ke keuangan, kalian belajar hitung di situ. Ini harus dimasukin, dihitung. Karena nanti kita hitung akan namanya break even point. Ketemu tuh. Nanti kita tuh bisa prediksi modal kita tuh bisa balik berapa lama dari sekarang. Nah, ini harus dihitung, ya. How will you execute your marketing plan? Ya, bagaimana kamu akan melaksanakan, mengeksekusi planning kamu ini, ya. Ini harus dipikirin nih, ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti kalian pikirkan. Oke, langsung saja ya. Nah, types or marketing plans. Ini yang saya bilang. Kalau kita bicara marketing, harus jelas. Pertama, annual marketing plan. Annual ini apa? Tahunan. Ya, harus ada nih perusahaan-perusahaan apapun, entah itu perusahaan besar, perusahaan kecil, bisnis besar, bisnis kecil, pasti ada yang namanya annual marketing plan. Ya, planning tahunannya mau seperti apa? Disusun 1 tahun ke depan saya harus mau gimana? Harus seperti apa? Ya, gimana caranya 1 tahun ke depan? Ya, ini harus dipikirin nih tiap tahun. Ya, makanya biasanya suka ada rapat akhir tahun, rapat awal tahun bersama direksi. Nah, ini salah satu ngomongin ini nih. Kalau di usaha di bisnis yang sudah berjalan, ya target strateginya seperti apa lagi nih supaya produk kita tuh semakin laku, produk kita semakin banyak dibeli oleh konsumen, pembeli kita juga tetap beli produk kita. Nah, harus dipikirin gimana caranya, ya. Gak cuma annual marketing plan, ada juga paid marketing plan. Kalau kita bicara bisnis, nggak ada yang gratis, termasuk marketing. Apalagi kalau kita bicara bisnis, biaya paling besar itu adalah dari promosi salah satunya. Itu biaya paling gede, ya. No pain, no gain. Kamu pengen terkenal, kamu harus promosi banyak. Dan itu butuh uang banyak, butuh biaya banyak. Nggak ada yang gratis. Nah, tapi dari sekian banyak paid marketing plan, kamu mau posting di mana, kamu mau simpan di mana nanti,
Pilih yang kira-kira budgetnya itu sesuai dengan kemampuan kamu, ya. Gak mungkin kan kamu baru usaha, baru buka, kamu buka iklan di TV. Nggak mungkin. Iklan di TV itu bisa puluhan juta, bisa ratusan juta. Nggak bisa. Berarti kalau kita bicara paid marketing plan, harus disesuaikan dengan budget finansial kamu, keuangan kamu berapa. Ya, mampunya berapa. Oh, saya pengen dikenal banyak orang, Pak. Baru buka tapi pengen langsung dikenal banyak orang. Saya buka billboard aja tuh. Pasang billboard di Bundaran Gajah. Boleh nggak? Ya boleh. Tapi kamu sanggup bayar nggak? Billboard itu 1 bulan kamu pasang di situ berapa ratus juta terus kamu harus bayar. Nah, itu harus dipikirin juga karena biaya marketing ini itu paling besar, ya. Atau yang ketiga, types of marketing plans. Yang ketiga, social media marketing plan. Nah, pakai sosial media. Bisa nggak? Bisa. Ini malah sekarang banyak dilakukan nih. Selama pandemi COVID-19 ini, mau nggak mau sosial media harus digunakan dengan baik. Jangan dipakai yang nggak benar ya, jangan dipakai yang nggak penting. Tapi gunakan yang baik sebagai media promosi, media memperkenalkan produk kamu, media memperkenalkan bisnis kamu, usaha kamu. Ini lebih berguna dibanding kamu cuma nge-scroll Instagram gak penting, habisin waktu, baca cuman baca komen gosip-gosip gak penting. Mending kamu gunakan lebih bijak untuk promosiin lah produk-produk kamu, bisnis kamu seperti apa. Gunakan nih, ya. Termasuk di dalamnya konten marketing plan-nya. Nah, harus makanya salah satunya kamu harus belajar jadi content creator. Pak, tapi kan saya nggak jadi YouTuber, Pak. Ngapain saya jadi content creator? Bukan masalah YouTuber. Tapi kalau kamu menggunakan sosial media, ya, kamu harus punya konten. Iklan kamu tuh kayak gimana, ya? Kontennya seperti apa? Mau seperti apa? Ya, apakah kamu mau kalau misalkan anggaplah gitu kan ada berbagai macam promotion, media promotion atau advertising and promotion, ya. Banyak nih. Kamu misalkan kamu menggunakan advertising media kayak di TV, ya kan perlu konten, iklannya tuh mau gimana? Produknya apa? Yang dijual tuh apa? Harus punya konten, harus pikirin, harus create kontennya gimana, ya. Atau misalkan kamu, oke, saya mau di radio aja biar murah, agak murah dibanding TV karena TV harus ada videonya, radio kan cuma audio. Ya sama aja, kamu harus pikirin audionya seperti apa, kontennya seperti apa, bentuknya seperti apa, isinya seperti apa, ya. Atau oke lah Pak, kalau TV sama radio mahal, oke, pasang iklan aja di koran. Ya bisa, tapi kan kamu harus tahu tuh kontennya, pasang iklan di koran tuh kayak gimana, harus ada apa saja. Kamu harus tetap istilahnya content creator lah istilah sekarang kan. Itu bukan cuma sekedar jadi YouTuber, bukan. Semua ini sudah dilakukan. Cuman sekarang karena banyaknya berhubungan dengan media, sosial media, penggunaan video, audio, dan sebagainya, ya jadi istilahnya ini harus ada konten, ya. Atau lewat nggak cuman newspaper, magazine juga boleh, ya. Atau lewat poster, billboard. Nah, itu kan perlu desain tuh, ya. Perlu desain grafisnya gimana. Makanya saya bilang sama kalian, belajar yang berhubungan dengan IT, belajar yang berhubungan dengan bagaimana desain, bikin desain, ya, gitu. Kamu ada pelajaran IT, nah itu harusnya dimanfaatin, ya. Bagaimana pakai penggunaan, mungkin pakai eh, bikin pakai Adobe Audition lah, pakai Adobe Premiere Pro lah. Belajar itu kamu banyak waktu di rumah itu. Makanya kalau misalkan di sekolah ini kamu dikasih tugas banyak edit video, harusnya kamu bersyukur. Karena ini dibutuhkan sekarang. Dan perusahaan-perusahaan mencari orang-orang media sekarang untuk marketing plans mereka. Kamu ada fasilitas, ada. Gurunya ada.
harusnya bisa belajar, bukannya males. Ya, aduh Pak, males ngedit video. Ya memang, saya juga males ngedit video, tapi saya harus belajar karena itu penting, itu perlu. Nah, ya, jangan sampai kamu menyesal nanti. Aduh, kenapa dulu nggak belajar ya? Nah, kayak begitu. Ya, banyak soft skill yang bisa kalian pelajari, terutama berhubungan dengan konten media, ya. Atau using leaflets, ya. Atau juga bisa lewat forms of publicity, ya bisa tempel-tempel di ruang publik lah ya. Nah, banyak tuh. Atau using sales promotion, nanti bisa juga ya. Contohnya kamu kasih diskon nanti tuh, ya. Diskon atau kasih hadiah, ya. Boleh tuh kasih kasih hadiah. Makanya kenapa kan suka ada giveaway giveaway. Nah, itu salah satunya marketingnya, marketing plans-nya itu ada giveaway gitu kan. Lalu ada mungkin promosi buy one get two, beli satu dapat dua, atau beli dua dapat tiga, ya itu bisa dilakukan, banyak yang bisa dilakukan ya untuk sales promotion itu, untuk mempromosikan, untuk memperkenalkan produk kamu tuh banyak banget pokoknya caranya, ya. Atau bisa juga kamu display atau buka stand, kalau misalkan kayak di mall atau misalkan di tempat-tempat umum kamu buka stand kamu di situ, itu juga sama. Atau kasih free samples, kasih tester gratis, ya. Biasanya yang sekarang yang saat-saat ini lagi heboh itu adalah kalau kita punya produk itu diiklaninnya minta tolong atau kita bayar influencer. Banyak influencer sekarang gitu kan review tuh, review. Belum tentu makanannya enak, belum tentu produknya bagus, tapi di review sama siapa gitu, di review sama siapa. Nah, itu salah satunya. Kita kasih aja free sample sama si influencer itu supaya kita tolong iklanin. Ya bayar berapa lah, pasti kan ada, pasti bayar juga nih, nggak mungkin lah nggak bayar kan. Nah, itu banyak banget caranya sekarang itu untuk memperkenalkan, ya, karena saingannya banyak lah, kompetitornya banyak, nggak mungkin cuma satu dan nggak mungkin cuma tiga yang kalian analisis kan. Oke, nah jadi intinya kalian mau lakukan online promotion atau offline promotion yang tadi saya bilang, harus bisa dijelaskan kenapa kamu menggunakan strategi itu. Jangan cuma sekedar orang bertanya misalkan gini ya. Eh, jadi kamu mau produk kamu ini mau dipasarkan di mana, mau dijual di mana, atau menggunakan media apa? Kamu cuma jawab ya pakai online aja. Tapi online itu harus jelasin online itu kayak gimana. Sosial media ya udah di medsos, medsos aja lah Pak. Ya medsosnya itu kan banyak. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, banyak bener ya. Apa lewat WhatsApp, lewat Line, banyak banget. Apa lewat bisnis, bisnis page-nya Facebook. Nah, itu semuanya yang kamu pilih itu harus bisa dijelasin. Kenapa kamu pilih iklanin kamu, misalkan iklan produk kamu itu di WA. Kenapa kamu produk kamu ini kamu promosiin di Instagram. Nah, kamu harus jelasin itu. Atau misalkan kamu pakai poster, kenapa kamu pakai poster? Atau di flyer, using flyer. Ya kamu juga harus bisa menjelaskan setiap alasan itu untuk strategi yang kamu pilih, mau online or offline, kamu harus bisa menjelaskan itu. Ya, jangan cuma sekedar di mana online aja lah, jualan online aja. Tapi mesti jelas online itu di mana. Apa mau pakai Shopee, Tokopedia, OLX, banyak banget platformnya kan. Ya, nah ini harus dijelaskan. Promosi yang kamu lakukan, marketing yang kamu lakukan tadi, proses itu, yang di dalamnya termasuk ada promotion, kamu harus bisa menjelaskan semuanya itu. Nih, saya kasih ada beberapa marketing tactics for small business, ya. Ya, tapi inti-intinya aja lah ya. Redesign your website. Nah, kalau kamu memang mau pakai online, saya sarankan kamu bisa buat website sendiri mengenai produk kamu, mengenai bisnis kamu. Gampang.
Sekarang itu kamu dulu, kalau dulu kamu mau usaha bisnis, kamu bikin website itu bayar. Bikin website itu bayar. Tapi sekarang udah banyak platform-platform yang menyediakan bikin website gratis. Ya, kelas 12 kemarin ada yang buat projectnya itu pelajaran ekonomi itu bikin website. Isi websitenya itu berhubungan dengan apa yang dia pelajari selama kelas 12. Bagus itu project. Nah, itu free. Bikin websitenya gratis. Kamu bisa buat. Nah, pastikan kalau kamu buat website itu jangan dicampur dengan website pribadi. Artinya di dalam website ini ya ada postingan-postingan kamu yang nggak penting. Jangan. Pastikan website kamu khusus memang untuk berjualan, untuk bisnis kamu, untuk produk kamu. Ya, ini cari di Google banyak website gratis ada itu pasti semuanya. Ya, terus bisa juga rent a booth of at a trade show. Nah ini kalau ada event-event sewa tempat nih, ya. Nah bisa juga tuh atau advertise on Facebook yang nggak cuma di Facebook, bisa di Facebook, di Instagram, yang isinya bisa kamu masukkan video, ada gambar, ada audio. Nah, buat tuh Instagramnya dan sama seperti website. Please, kalau kamu bikin Instagram untuk bisnis kamu, untuk produk kamu, jangan dicampur dengan pribadi. Jangan. Khusus buat ya. Brand kamu apa, mereknya apa, logonya apa, buat sendiri. Jangan dicampur dengan akun pribadi. Ya. Nah, lalu banyak ini pilihannya. Kenapa orang kok banyak di Facebook, banyak di Twitter, banyak di Instagram? Harus dijelasin alasannya kenapa. Ya. Kenapa sampai saat ini orang masih banyak menggunakan Facebook untuk beriklan? Karena pengguna Facebook ini paling banyak sedunia, terutama di Indonesia. Ya, orang pengguna Facebook dan yang melihat Facebook ini lebih banyak dibanding platform-platform yang lain. Ya, atau bisa juga kamu buat kupon, ya, buy five get one free, boleh nih, ya, untuk menarik orang buat beli lagi, ya. Atau kalau kamu ada dananya, kamu bisa hire marketing konsultan, bayar orang nih kira-kira untuk mempromosikan produk saya, bisnis saya ini seperti apa. Nah, ada jasa konsultannya. Kamu bisa bayar orang itu. Kalau kamu nggak bisa nih, aduh saya nggak bisa bikin website, saya nggak bisa ini semua nggak bisa, kamu bayar orang. Ya, pakai jasa konsultan, marketing konsultan ada. Ya, mereka dia yang akan bekerja untuk kamu. Kamu tinggal bayar sama dia. Kamu mau bikin website, dia bikinin. Kamu mau ada iklan di Instagram segala macam, dia siapin semua ada. Ya. Dan jangan lupa conduct market research. Nih, tetap nggak cuma market research, nggak cuma kemarin loh. Selama berjalan, market research ini harus selalu dilakukan. Bisa per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per tahun. Lakukan terus ya untuk buat kuesioner dan sebagainya, tanggapan seperti apa. Nah, ini nih taktik yang bisa dijalankan. Oke, for further information, you may read business studies book. Nah, ada di buku semua yang tadi saya jelasin. Lebih detail, lebih lengkap. Di halaman 175 sampai 189. Berapa tuh? 14 halaman. Nah, baca tuh. Karena saya nggak mungkin jelasin satu-satu. Ya. Nah, ini kita bicara tentang marketing plan. Ya, atau yang lebih simpelnya lah, udahlah promosi. Bagaimana cara kita promosiin produk kita sampai dibeli dan akhirnya pembeli juga beli terus produk kita. Nah, oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini?